Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya pada hari ini semuanya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Kita dapat menjalankan pembelajaran tatap muka di MAN 3 Kebumen. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu untuk Mas Ketua kelasnya. Monggo Mas Hadi, silakan dipimpin doa Mas Hadi. Ya, marilah kita berdoa bersama teman-teman dengan membaca Raditu billahi robba ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, semoga doa kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu. Yang pertama, Mbak Dia hadir. Halo Mbak Dia, hadir. Hadir. Ya, Mas Hadi. Hadir Bu. Mas Haris. Hadir. Hadir Bu. Mbak Farida. Ya Bu. Muhlisin. Hadir Bu. Nikmah. Hadir Bu. Saadat. Ya, Mbak Umi sekarang. Mbak Umi sakit Bu Guru. Oh, sakit. Ya sudah, semoga cepat sembuh ya. Baiklah anakku yang soleh-soleha, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat. Masih ingat sholat itu apa? Masih Bu Guru. Sholat? Ya, sholat. Doa Bu. Sholat apa? Ayo Mas Haris. Ini kegiatan yang dimulai dari niat sampai salam. Oke, bagus. Takbiratul sampai Ya. salam. Yang diawali dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat adalah tiang agama dan hukumnya adalah jika meninggalkan salat hukumnya dosa ya, ini termasuk dosa besar. Nah, karena ini merupakan tiang agama, maka kewajiban kita adalah menjalankan sholat. Karena jika sholatnya baik, maka amal perbuatannya baik. Dan jika sholatnya jelek, maka kemungkinan besar perbuatannya adalah amal baiknya, amalnya jelek, begitu ya, anak-anakku yang soleh-soleha. Dan sholat yang pertama kali ditanyakan kelak di yaumil kiamah pada saat kita dihisab. Oke, anak-anakku yang soleh-soleha, kita hari ini akan mempelajari tentang adab berpakaian. Pakaian itu adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib kita penuhi. Kita bayangkan ya, itu kan ada sandang, pangan, jika ada sandang, itu ada papan, ada mangan. Jika kita hanya ada pangan dan ada papan, kita tidak menggunakan sandang, bisa dibayangkan ya dalam satu rumah itu berpakaian. Nah, oleh karena itu Allah mengatur kita, memerintahkan kita untuk berpakaian. Oke, untuk materi pakaian akan Ibu share ya melalui tayangan video. Coba kalian pahami dan amati. Begitu anak-anak yang saya. Ya Bu. Halo, anak-anakku semuanya kok pada diam? Ya, oke. Ibu tayangkan ya sekarang. Ya Bu. Ya, coba kalian perhatikan.
Mas Haris, Ibu dibantu ini gimana caranya ya, biar langsung masuk ya. Tinggal Mas diklik Haris mungkin, Bu. keluar apa ya? Tinggal di Yang play. diklik yang mana? Play. Di play. Oke. Salah, maaf ya. Bisa dilihat? Ya, sudah. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya. Tinggal suaranya. Oh ya, sebentar. Tidak ada suaranya, Bu Guru. Apa iya? Ini sudah maksimal loh. Sambil Nji. dijelaskan mungkin aja. Dari tadi. Ya, oke. Ya, oke. Ibu jelaskan saja ya. Oke. Ya, tentang berpakaian. Nah, ini semua orang sudah menggunakan pakaian di sini ya. Ada yang tidak berpakaian? Tidak, Bu Guru. Semua. Ya, oke. Semuanya berpakaian. Ya. Pakaian dalam bahasa Arab itu dari kata libasun siabun yang artinya penutup. Sedangkan menurut istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modenya berupa baju, celana, sarung, jubah, dan lain sebagainya yang dengan kebutuhan pemakainya yang bersifat khusus maupun umum. Oke, yang bersifat khusus siapa yang tahu? Mas Haris, mungkin pertanyaannya tujuannya untuk apa? Untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Itu ya, bagus, tapi itu masuk umum ya, Mas Haris ya. Kalau khusus itu untuk perhiasan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dalil tentang berpakaian dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Silakan dibaca Mbak Farida. Halo Mbak Farida, ada? Terlalu kecil namanya. Terlalu kecil suara saya. Tidak Tulisan kelihatan, Bu, syaratnya. tulisannya. Terlalu. Oh iya. Oh, tulisannya yang terlalu kecil. Oke. Ya sudah. Ibu bacakan ya. Dalil Nawawi tentang berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawarikum warisa wa libasu dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yattaqun. Wahai anak cucu Adam, kami telah menyediakan pakaian dan untuk perhiasan bagimu
tetapi pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Demikian sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi di sini itu adalah pakaian takwa baik. Apa yang dimaksud dengan takwa, Mas Risin? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, Guru. Iya, terima kasih jawaban yang bagus. Alhamdulillah. Good job ya buat Mas Risin. Oke, sekarang kita lanjut terusnya anak-anak kita. Di sini ada gambar ibu, bapak, dan 2 anak. Nah, menurut Mbak Nikmah ini, bagaimana menurut Nikmah tentang pakaian gambar tersebut? Iya Bu Guru, itu pakaiannya sudah sarang Ibu Guru. Ya, oke, seperti setengahnya Mbak Nikmah ya. Ya, ini adalah pakaian yang disyariatkan oleh Islam. Nah, apa fungsi pakaian? Pakaian pertama adalah menutup aurat. Ibu mau tanya sama Mas Hadi. Mas Hadi, aurat itu Halo Mas Hadi. Ya, suaranya kurang jelas, diulang Bu. Oke. Mas Hadi punya aurat? Punya Bu. Iya. Aurat laki-laki dan perempuan sama tidak, Mas? Beda Bu. Beda. Coba batasan laki-laki dan perempuan, perbedaannya di mana, Mas? Kalau laki-laki itu pusar hingga mata kaki. Kalau perempuan dari atas hingga bawah kecuali muka dan telapak tangan. Oh iya, tapi ini kalau laki-laki itu antara pusar sampai lutut apa ya, Mas ya? Iya, Bu. Sampai lutut. Iya, oke. Kita lanjutkan. Fungsi pakaian yang kedua adalah untuk siapa yang tahu? Yang pertama untuk menutup aurat, yang kedua sebagai Pelindung. perhiasan. Sebagai perhiasan ya, Mbak. Ya, Oh, sebagai iya, perhiasan Mbak perhiasan. Nikmah. Iya, Ya, Bu. Juga pelindung dan sedikit. kenapa Mas Lisin? Bisa juga jadi pelindung, Bu. Oh iya, betul. Pelindung itu nanti yang ketiga, Mas Lisin. Sabar ya, Mas Lisin ya. Jadi di sini digunakan untuk perhiasan, itu maksudnya untuk memperindah dan mempercantik pemakainya. Mas Lisin pakai baju koko, pakai sarung, peci, lebih bagus. Begitu, nggih? Dan Bu. iya, dan di ini yang itu tidak melanggar norma-norma agama. Selanjutnya nih Mas Lisin, fungsi pakaian yang ketiga adalah untuk melindungi ya, sebagai pelindung dari sengatan matahari, dari sengatan binatang, dari musim pancaroba dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir itu untuk identitas, yaitu sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain, seperti kucing, kelinci, itu tidak diwajibkan menggunakan pakaian. Jadi pakaian itu adalah untuk manusia. Sampai sini bisa dipahami anak-anakku yang soleh-soleh? Paham, Guru. Paham, Oke. Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Membiasakan adab berpakaian. Nah, adab berpakaian itu ada aturannya, Mbak Farida, Mas Lisin, Mas Haris, ya. Adabnya, kalau sesuai dengan syariat Islam, yang pertama itu disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan sederhana. Maksudnya itu disesuaikan. Kalau misalnya Mbak Farida, roknya kembang, atasan kotak-kotak ya atasannya ya, kemudian kerudungnya bulat, itu kalau dilihat itu nanti akan
aneh gitu ya, jadi kurang serasi. Kemudian untuk laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian seperti perempuan. Contohnya Mas Lisin itu tidak boleh menggunakan daster begitu ya, atau yang lain. Kemudian berpakaian itu tidak ketat, juga tidak jarang. Jarang itu transparan. Kemudian disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Tidak berpakaian bergambar makhluk hidup atau ada tanda simbol non-muslim, salib misalnya, itu tidak boleh. Kemudian mendahulukan bagian kanan, baru bagian kiri ketika kita berpakaian, dan disunahkan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kenapa Mas Haris kok kita disunahkan menggunakan pakaian yang berwarna putih, Mas Haris? Ini untuk sunnah Nabi, Bu. Mengikuti sunnah Nabi. Ya, oke, sunnah Nabi ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Halo? Cukup. Sementara belum. Oh, cukup. Ya, kita lanjutkan hikmah berpakaian. Coba siapa yang tahu hikmah berpakaian? Mbak Sangada mana? Pak diam ya, Mbak Sangada. Iya, Bu Guru. Iya, hikmah berpakaian Mbak. Hikmahnya mungkin menutup aurat, Bu Guru. Oke. Terganggu oleh Ya, oke. Hikmah berpakaian. Jadi di sini diterangkan ya, kalau hikmah berpakaian itu berfungsi sebagai penutup aurat, sebagai perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh, bagian lapisan terluar. Lapisan terluar tubuh yaitu kulit. Nah, Islam itu seyogyanya dalam berpakaian itu adalah pakaian yang baik, juga tidak berlebih-lebihan. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adama zinatakum inda kulli masjid wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak cucu Adam, Dita. Betul kan? halo, bisa lanjut? Ya, Bu. Ya. Oke, ya, tadi ada yang sedang berbicara sendiri ya. Nah, ini dalam surat ayat 1, artinya, hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, oke anak-anakku yang soleh-soleha. Untuk materi ini, Ibu cukupkan ya. Ibu membuat soal itu 20 PG ya, 20 butir PG. Nanti kalian kerjakan di rumah. Sudah Ibu masukkan ke Google Form. Nanti Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Jika sudah dikerjakan, nanti kalian screenshot, kemudian kirim ke Ibu, digunakan untuk penilaian tugas yang kedua. Nggih, anak-anak yang soleh-solehah. Baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Bu. Siap. Oke. Oke, untuk selanjutnya ya, ini materi yang Ibu sampaikan. Sekian dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan, Ibu sampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida ada pertanyaan? Oh iya Bu, tanya. Ya, oke.
Kalau seandainya ada orang tidak pakai atau dalam istilahnya sekarang kan itu itu baju kurang bahan itu. Nah, Ya. kita bagaimana cara, karena tadi Bu Guru menerangkan masalah adab sholat, kita sebagai orang yang tahu bagaimana cara menegur orang tersebut yang bajunya kekurangan bahan, Bu. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali untuk Mbak Farida. Sepertinya itu mau tunjuk jari ya, mau menjawab. Boleh silakan Mas Haris dijawab pertanyaan Mbak Farida, silakan. Monggo Mas Haris dijawab pertanyaannya. Nggak kedengeran Mas Haris. Volumenya, volume. Kita menasihati dengan baik, Bu. Apa yang kita pahami kita nasihati, ya kalau perlu dijelaskan pakai dasar dalil. Itu Bu, menurut saya Bu. Pokoknya yang disampaikan baik, jangan mengkafir-kafirkan atau menyebut dosa gitu Bu ya. Oh ya. Nah, permasalahannya nih Pak Mas Haris, itu tanya Mbak Farida itu pakai rok pendek, terus mengingatkannya bagaimana Mas Haris? Apa? Ya, itu kekurangan bahan itu Mas Haris. Saya malu Bu. Terima kasih. Jadi memang begitu ya Mbak Farida ya. Kita sebagai wanita, sesama wanita mengingatkan bahwa itu adalah mengumbar aurat ya. Jadi kita ingatkan supaya dia itu supaya mengindahkan kaidah dalam berpakaian ya. Saya tidak mengumbar aurat, karena kalau mengumbar aurat itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Salah satunya adalah kejahatan seksual ya. Bagaimana? Ya, Bu. Oke. Silakan dari paparan tadi Ibu, silakan Ibu membentuk kelompok ya. Kelompoknya dibagi menjadi 4, tapi terdiri dari 2 anak. Yang pertama kelompok 1 itu Mas Hadi dengan Mbak Farida. Ada Mas Hadi mana? Ya, siap Bu. Ya. Untuk kelompok 2 itu Mas Haris dengan Mbak Dia. Kelompok 3 Pak Mulisin, Mas Mulisin dengan Mbak Sangada. Dan yang terakhir Mbak Nima. Ini karena Mbak Nima nggak masuk, jadi Mbak Nima sendiri ya. Nah, dari tadi pertanyaan itu dari urean tadi, silakan kelompok 1 membuat pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh kelompok 2, dan kelompok 2 membuat pertanyaan yang akan dijawab kelompok 3. Kelompok 3 membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 4, dan kelompok 4 membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 5. 5 nggak ada, berarti 1 ya, kelompoknya Mas Hadi dan Mbak Farida. Bagaimana? Paham dengan instruksi Ibu? Paham. Paham, Bu. Oke, silakan. Ya. Paham, tapi kok waktunya sudah Oh, waktunya sudah habis ya? Oh, waktunya sudah habis. Oh iya, oke lah kalau begitu waktunya sudah habis. Ibu mohon maaf, Pak. Berarti Ibu mengatur waktunya nggak benar ini ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Kalau tidak ada soal diskusi itu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan. Ibu akhiri sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.